Shalom bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berita sukacita bagi kita semua di minggu yang ke-10 setelah Trinitatis, terambil dari Yeremia pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Yeremia 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menempatkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tanda seorang memiliki kemauan yang kuat adalah bagaimana dia memiliki kesungguhan dalam melakukan tanggung jawabnya. Kata kuncinya adalah melakukan dengan kesungguhan. Kalau seorang siswa atau mahasiswa ataupun pelajar, ketika dia ingin berhasil di dalam studinya, di dalam setiap apa yang diharapkannya, tentu dia akan bersungguh-sungguh untuk belajar. Dengan kesungguhan itu, dia akan mendapat atau menggapai setiap apa yang diharapkannya. Begitu juga dengan pekerjaan. Seorang pekerja ketika dibarengi dengan kesungguhan dan niat yang baik di dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya, di situ kita bisa melihat keberhasilan seorang pekerja, dan itu kita harapkan di dalam melaksanakan apapun di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak bersungguh-sungguh, ketika kita tidak memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap pekerjaan, setiap apapun yang dibebankan kepada kita akan mendapatkan ketidakberhasilan. Kita pasti akan mendapatkan kekecewaan. Kita pasti akan mendapatkan kesulitan ketika kita tidak mau dengan hati yang baik, hati yang bersungguh-sungguh dengan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan segala hal. Termasuk itu pekerjaan. Terlebih lagi di dalam memimpin sebuah negara. Dalam hal ini kita lihat bagaimana dikatakan Allah menubuatkan melalui nubuatannya kepada Yeremia, mengatakan kepada Yeremia agar Raja Yehuda pada saat itu bersungguh-sungguh bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam kepemimpinannya, sehingga dibutuhkan sikap untuk sungguh-sungguh dan bertanggung jawab di dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai raja. Dan hal itu yang kita lihat di dalam nas ini, bagaimana Yeremia berkunjung datang
ke istana, ke keluarga raja, di dalam menyampaikan niat daripada Tuhan, di dalam menyampaikan firman yang daripada Tuhan, di dalam dia memerintah, haruslah engkau melakukan dengan sungguh-sungguh. Haruslah engkau berlaku dengan adil. Haruslah engkau menegakkan kebenaran. Jangan merampas hak orang kecil. Harus engkau dengan lemah lembut untuk menjalankan pemerintahanmu. Agar apa? Agar apa yang diharapkan oleh raja tersebut, supaya dia mendapatkan kesejahteraan. Supaya setiap orang yang dipimpin oleh raja tersebut mendapatkan damai sejahtera di dalam kehidupannya, di dalam pemerintahannya. Sehingga ada tadi dua bagian yang diutarakan di sini, bagaimana ketika raja tersebut tidak mengikuti atau memaui perintah daripada Yeremia atau perintah daripada Allah yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Dikatakan, ketika engkau tidak memerintah dengan adil, ketika engkau memerintah dengan lalim, maka akan terjadi reruntuhan. Maka kerajaanmu akan runtuh seperti api dan tidak akan ada orang yang akan melewatinya. Dan ketika pun engkau di dalam memerintah tidak melalui dan tidak mendengarkan apa yang diutarakan oleh pada Allah, sehingga engkau akan mendapatkan kesulitan. Tetapi ketika engkau mau memerintah dengan melakukan keadilan dan kebenaran di dalam pemerintahanmu, engkau akan mendapatkan damai sejahtera, engkau akan mendapatkan kebaikan. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam kesungguhan dan di dalam kita melaksanakan tanggung jawab tersebut, di dalam apapun itu dibutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati itu menunjukkan kita bagaimana kita mau dirubah, bagaimana kita mau bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan setiap pekerjaan kita, di mana kita bisa melakukan keadilan dan kebenaran, di mana kita bisa melakukan kebaikan, di mana kita bisa melakukan hal yang menunjang, hal yang membuat orang menjadi berpositif di dalam kehidupannya, hal yang membuat kita menyemangati setiap orang. Itu yang diharapkan melalui nas ini. Oleh sebab itu, sikap yang bersungguh-sungguh sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Jikalau ingin berhasil, begitu pula dalam melakukan kehendak Tuhan, dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan kemauan, dibutuhkan sesuatu sikap yang bersungguh-sungguh dengan rasa yang bertanggung jawab di dalam mematuhi perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan ini. Ketika kita tidak melakukan keadilan dan kebenaran, itu akan mendorong kita untuk memiliki rasa sikap yang bersalah terus, yang selalu berkecamuk di dalam kehidupan kita. Karena ada sesuatu hal yang tidak pas di dalam kita melakukan sesuatu hal tersebut. Di dalam hal kita tidak melakukan kebenaran dan keadilan, di dalam hal kita tidak melakukan kebaikan, ada sesuatu suara hati kita akan berbisik untuk bisa berteriak di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melakukan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kesulitan dan problema pergumulan yang kita alami tidak menyurutkan kita untuk melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan ini. Tetapi dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun, dibutuhkan kesungguhan hati kita di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Dibutuhkan tanggung jawab kita di dalam melakukan keadilan dan kebenaran. Dan dibutuhkan rasa empati kita yang dalam di dalam kita membantu orang lain. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini, yang walaupun kadang sulit untuk melakukan itu, tetapi bersama Tuhan kita bisa. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang boleh mengajarkan kami agar kami melakukan
perintah-Mu agar kami melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Di dalam situasi yang sulit juga Tuhan, Engkau mengharapkan supaya kami bisa menghadirkan damai sejahtera-Mu, supaya kami bisa menghadirkan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan melalui itu semuanya kami mendapatkan damai sejahtera yang daripada Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati sertai kami di dalam setiap harapan dan cita-cita kami, di dalam setiap apa yang kami lakukan, sehingga kami beroleh kesejahteraan yang daripada Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.